Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas perbandingan hukum perdata lokal A, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai hukum perdata di Belanda. Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada Luna Olivia Kansa, kedua Evangelista Esther, ketiga Amanda Namira Yunir, keempat Stephen Nathanael, dan kelima saya sendiri Nirwana Henry. Hukum perdata Belanda. Sistem hukum negeri Belanda didasarkan pada hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh hukum Romawi dan hukum adat negeri Belanda. Kitab-kitab hukum perdata yang diperbarui dan mulai berlaku pada tahun 1992, yang dipengaruhi oleh Bürgerliches Gesetzbuch dari Jerman. Badan pembuatan hukum primer dibentuk oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah negeri Belanda. Ketika kedua-dua lembaga ini bekerja sama membuat hukum, mereka dikatakan sebagai legislator. Dalam bahasa Belandanya, wetgever. Selanjutnya, yaitu sistematika yang pada saat ini berlaku di Belanda. Buku 1, yaitu tentang hukum orang dan keluarga. Buku 2 tentang badan hukum. Buku ketiga tentang hukum kekayaan pada umumnya. Buku 4 tentang hukum waris. Buku 5 tentang hukum benda. Buku 6 tentang hukum perikatan pada umumnya. Buku ke-7 tentang perjanjian khusus. Buku 8 tentang sarana lalu lintas dan pengangkutan. Buku 9 tentang hukum kekayaan, hak intelektual dan lisensi. Dan buku ke-10 tentang hukum perdata internasional. Adapun yang menjadi objek dari bahasan dari presentasi kali ini yaitu hukum benda di Belanda, hukum waris di Belanda, hukum perkawinan di Belanda, dan hukum perjanjian di Belanda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Evangelista. Baik, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang hukum benda. KUH Perdata Belanda membedakan antara good atau barang dengan zak atau benda, di mana barang adalah semua benda dan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia. Dan sedangkan benda yaitu ruang lingkupnya lebih kecil daripada barang, yaitu benda yang berwujud dapat dikendalikan oleh manusia, yang menjadi ciri khas yaitu objeknya berwujud. Selanjutnya, adapun cara memperoleh hak kebendaan menurut pasal 3 ayat 80, yaitu seseorang dapat memperoleh properti di bawah kepemilikan universal atau di bawah kepemilikan tertentu. Properti diperoleh di bawah kepemilikan universal melalui warisan secara suksesi, melalui pernikahan dalam komunitas, melalui penggabungan 2 atau lebih badan hukum, serta lain-lainnya. Seseorang memperoleh properti di bawah kepemilikan tertentu melalui penyerahan, resep, pengambil alihan, atau melalui cara lain yang disediakan oleh hukum untuk memperoleh jenis hak properti tertentu. Di Belanda dikenal 2 hal mengenai jaminan, yaitu plate atau gadai dan mortgage atau hak tanggungan. Berdasarkan pasal 3 ayat 227 KUH Perdata Belanda, plate dan mortgage digunakan untuk memberikan pemegangnya pengembalian atas piutang yang mendahului kreditur-kreditur lain. Pada pasal 3 ayat 227 disebutkan, ketika jaminan dibebankan pada barang yang tidak bergerak, ia disebut mortgage. Ketika dibebankan pada benda selain benda tidak bergerak atau benda bergerak, ia disebut plate. Adapun cara pembebanannya, yaitu yang pertama ada possessory plate, dilakukan dengan penyerahan barang atau surat berharga pada kekuasaan plate. Yang kedua ada non-possessory plate, dilakukan dengan akta notaris dan kemudian diregistrasi. Yang ketiga ada mortgage, dilakukan juga dengan akta notaris dan kemudian diregistrasi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stephen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hukum waris. Waris itu sendiri merupakan konsekuensi dari kematian orang pribadi. Poin pertama itu adalah diatur dalam buku 4 BW, dan poin kedua adalah hal itu memungkinkan menyimpang karena ada wasiat. Perbedaan penting dalam hukum waris adalah perbedaan antara hak mewarisi berdasarkan hukum dan hak mewarisi berdasarkan wasiat. Jika orang tidak membuat pengaturan mereka sendiri sebelum mereka mati, ketentuan yang baku sesuai hukum pun berlaku. Jika surat wasiat telah dibuat, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan berlaku. Kemudian pembagian waris itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, parentela pertama, yaitu pasangan dan anak. Yang kedua, parentela kedua, yaitu orang tua dan saudara. Parentela ketiga, yaitu kakek dan nenek. Dan parentela keempat adalah kakek dan nenek uyut. Kemudian, cara kerja sistem parentelik adalah bahwa parentela sebelumnya menyisikan parentela yang berikutnya. Hal ini diperjelas oleh kata secara berturut-turut dalam pasal 4 ayat 10 BW. Jika seorang ahli waris ditemukan dalam parentela pertama, maka pencarian tidak dilakukan di parentela kedua, ketiga, dan keempat. Jika tidak ada ahli waris yang ditemukan dalam parentela pertama, tetapi ahli waris ditemukan di parentela kedua, maka tidak perlu ada pemberitahuan untuk individu-individu dalam parentela ketiga dan keempat, begitu seterusnya. Kemudian, dijelaskan poin berikutnya adalah jika tidak ada pewaris, maka aset jatuh ke negara. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 189 BW yang menjelaskan bahwa setelah kematian seseorang yang tidak memiliki ahli waris, aset-aset harta peninggalan orang itu akan jatuh ke negara sebagai hak umum. Jika pihak-pihak yang berkepentingan mewakili diri mereka sendiri, misalnya kreditur yang memiliki sesuatu untuk diklaim dari almarhum, maka mereka dapat memastikan bahwa harta peninggalannya secara resmi diakhiri. Kemudian poin berikutnya adalah anak tiri mendapat bagian jika ada dalam wasiat. Dalam beberapa ketentuan dalam buku 4 BW, hukum memungkinkan anak tiri diperlakukan dengan cara yang sama di bawah hukum waris, sebagaimana halnya diperlakukan terhadap anak-anak lahiriah. Berdasarkan pasal 4 ayat 27 BW, pewaris dapat menetapkan bahwa anak tiri dapat ikut memiliki bagian dalam pembagian ini. Jika seseorang tidak menetapkan apapun dalam wasiatnya tentang anak tiri tidak akan mewarisi apapun. Karena anak tiri bukanlah kerabat hubungan darah dari orang yang meninggal, dan karena itu tidak masuk dalam daftar pasal 4 ayat 10 BW. Kemudian pasal 4 dalam buku 4 BW, anak tiri merujuk pada anak dari seorang pasangan orang yang sudah meninggal, tapi bukan anak dari orang meninggal itu. Atau dalam konteks kehidupan bersama yang terdaftar, anak dari pasangan yang bukan anak almarhum. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amanda. Kemudian ada hukum perkawinan. Di Belanda diatur dalam pasal 26 KUH per Belanda. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Hukum perkawinan di Belanda hanya mengatur ikatan perdata saja antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat agama. Di Belanda, sesuai dengan pasal 1.2.233 BW, dikatakan anak-anak yang belum dewasa ialah orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai subjek hukum, memiliki kecakapan di muka hukum apabila orang tersebut telah menginjak usia dewasa, yaitu 18 tahun. Tapi terdapat pengecualian di mana anak-anak yang belum dewasa sudah kompeten secara hukum jika mereka bertindak dengan persetujuan dari kuasa hukum mereka. Di Belanda, perkawinan minimal usianya 16 tahun dengan syarat pihak wanita mengajukan sertifikat medis berisi status kehamilan atau telah memiliki anak. Kemudian ada pengaturan anak luar kawin. Dalam hukum keluarga Belanda,
yaitu dalam pasal 199 NBW, pada dasarnya seorang pria yang terikat perkawinan dengan ibu si anak akan secara otomatis dianggap pula sebagai ayah sah si anak. Dalam pasal 1.2200 NBW, seorang ibu dan seorang anak dapat meminta penghapusan status ayah dari seorang pria yang ternyata bukan ayah biologis dari anak tersebut. Dengan dihapuskannya status ayah tersebut, selanjutnya si anak dapat meminta penetapan hubungan hukum dengan pria lain yang benar-benar ayah biologisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Luna Alivia. Baik. Yang terakhir ada hukum perjanjian. Definisi perjanjian sendiri itu terdapat dalam buku 5 dan 6 dari Kode Sipil Belanda yang berartikan kesepakatan dalam arti gelar ini adalah sebuah tindakan hukum multilateral di mana satu atau lebih pihak masuk ke dalam kewajiban terhadap satu atau lebih pihak lainnya. Perjanjian ini juga menciptakan kewajiban yang untuknya judul pertama dalam buku ke-6 menyediakan pengaturan umum. Untuk persetujuan tertentu, Kitab Hukum Perdata Belanda juga berisi aturan-aturan khusus yang terdapat dalam buku 7 dan buku 7A, Kaidah Sipil. Di bagian tersebut terdapat dibahas juga tentang perjanjian khusus. Kesepakatan-kesepakatan khusus yang diatur oleh hukum juga dikenal sebagai persetujuan. Kesepakatan yang tidak diatur oleh persetujuan yang tidak disebutkan oleh hukum. Dalam hukum perdata Belanda juga diatur mengenai suatu kesepakatan pada umumnya dapat disimpulkan secara lisan atau tertulis. Ini berarti bahwa perjanjian lisan juga sah secara hukum dan dapat ditegakkan secara hukum. Akan tetapi, dalam banyak kasus, perjanjian lisan akan lebih sulit dibuktikan. Kemudian, perjanjian-perjanjian khusus disertakan dalam buku 7 Kode Sipil Belanda. Ini adalah jenis perjanjian yang dibuat oleh sang legislator, seperti perjanjian pembelian dan penjualan atau perjanjian pembelian, perjanjian sewa dan sewa menyewa atau kesepakatan lainnya. Aturan hukum tentang perjanjian khusus berlaku jika perjanjian memenuhi uraian hukum tentang perjanjian khusus. Oleh karena itu, pihak-pihak tersebut tidak dituntut untuk menyatakan secara gamblang kesepakatan yang terikat. Penutup suatu perjanjian juga dapat dicatat dalam sebuah dokumen tertulis yang disusun dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang umumnya disebut sebagai kontrak dalam bahasa orang populer untuk menghindari masalah bukti jika terjadi perselisihan. Perjanjian tertulis juga dapat dicatat dalam akta asli atau akta pribadi. Kemudian perjanjian khusus disertakan dalam buku 7 tadi yang seperti perjanjian pembelian dan penjualan atau perjanjian pembelian, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Kesepakatan khusus juga seringkali berlaku sewaktu seorang legislator mengira bahwa yang satu lebih lemah daripada yang lain. Contohnya adalah dua perjanjian pembelian konsumen yang penting secara sosial dan kontrak kerja. Tidak perlu dikatakan bahwa tidak ada kebebasan, misalnya untuk tidak menyertakan kontrak kerja di bawah hukum kontrak kerja, isi yang menentukan jenis perjanjian dan bukan keterangan. Saya kembalikan kepada Nirwana Henry. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada presentasi ini. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.